Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ramdhani dengan NIM 2311029. Pada video kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan ini, teman-teman. Two stage object deteksi. Kemarin kan kita membahas one stage, teman-teman ya. Itu YOLO. Sekarang kita akan membahas two stage object detection. Two stage object detection itu umumnya terdiri dari dua tahap utama, ada region proposal dan refinement stage, yang dimana tahap pertama bertugas mencari kandidat area objek, kemudian tahap kedua memperbaiki dan mengklasifikasi objek tersebut agar lebih akurat. History timeline untuk two stage object detection model, teman-teman. 2014 itu baru ada RCNN, terus 2015 fast RCNN, terus 2016 itu ada fast RCNN dan RFCNN, dan seterusnya, teman-teman. Gambar timeline tersebut ini menunjukkan perkembangan model two stage dari waktu ke waktu, yang dimana dimulai dari RCNN sebagai metode awal yang masih lambat karena memproses setiap region secara terpisah, kemudian berkembang menjadi fast RCNN yang lebih efisien dengan sharp convolution, lalu fast RCNN yang memperkenalkan region proposal network atau RPN, sehingga proses proposal menjadi lebih cepat dan terintegrasi, hingga model lanjutan seperti Max RCNN yang menambahkan kemampuan segmentasi objek. Terus ada historical innovation into stage object detection model, teman-teman. Seperti ini, teman-teman ya. Pada gambar inovasi tersebut menggambarkan peningkatan utama pada setiap generasi model, yang dimana awalnya proses regional proposal dilakukan secara manual, kemudian berkembang menjadi lebih otomatis dan cepat dengan RPN, teman-teman. Serta ditambahkan fitur seperti ROI polling dan ROI Lynch untuk meningkatkan akurasi lokasi objek, hingga akhirnya model mampu tidak hanya mendeteksi tapi juga melakukan segmentasi dengan lebih presisi. Jadi two stage object detection itu berkembang dari metode yang lambat namun akurat menjadi lebih efisien dan terintegrasi, dengan fokus utama pada peningkatan akurasi proses melalui dua tahap yang lebih detail. Nah, jadinya itu two stage object detection adalah metode deteksi objek yang dilakukan dalam dua langkah, yang dimana mencari kandidat terlebih dahulu, terus mengklasifikasikannya sehingga hasil lebih akurat tetapi lebih lambat. Terus cara kerjanya itu ada dua tahap. Kan itu mencari kandidat terlebih dahulu, kemudian mengklasifikasikannya kan, dan memperbaiki hasilnya. Dari timeline terlihat bahwa model terus berkembang dari RCNN hingga Max RCNN dengan peningkatan pada kecepatan dan akurasi, terutama adanya dengan RPN dan ROI Lynch, teman-teman. Yang pertama, RCNN atau Regions with Convolutional Neural Networks. Ini autornya Ross Gershick, Jeff Dunhow, Travel Darrow, dan Stedra Malik, yang dimana ini rilis pada tahun 2014 dengan inovasi memperkenalkan penggunaan region proposal yang kemudian diproses menggunakan CNN untuk ekstraksi fitur pada setiap region. Terus RCNN ini mengekstrak hingga 2000 region proposal menggunakan selective search dan mengklasifikasi setiap region menggunakan CNN, sehingga memungkinkan deteksi objek dengan lebih akurat dibandingkan metode sebelumnya. Arsitekturnya, teman-teman ya, terdiri dari tiga tahap. Ada region proposal yang menggunakan selective search, terus ada filter extraction untuk setiap webpage regionnya menggunakan pre-trained CNN atau seperti AlexNet, yang dimana setiap region yang dihasilkan akan di-resize agar ukurannya seragam sebelum dimasukkan ke CNN. Terus CNN itu mengekstrak fitur penting dari setiap region untuk membantu proses klasifikasinya. Terus yang ketiga ada SVM classifier untuk memprediksi label objek, dan linear regression untuk memperbaiki posisi bounding box pada setiap proposal, teman-teman. Kalian bisa lihat, teman-teman ya. Selective search dulu, terus dibagi jadi tiga, ada warping. Di warping dulu ada Blackbone CNN, di Blackbone habis itu masuk ke model SVM nya ini, teman-teman ya. Jadi dia dari bawah dulu, teman-teman ya. Jadi itu menunjukkan our share RCNN itu dimulai dari input gambar, kemudian diselektif secara mandiri atau sendiri menghasilkan banyak region. Setiap region diproses oleh CNN
untuk ekstraksi fitur, lalu hasilnya diklasifikasikan menggunakan SVM dan menggunakan posisi bounding box yang menggunakan regresi. Terus ada Fast RCNN, Rosgershik rilis pada tahun 2015. Inovasinya itu meningkatkan efisiensi dengan sharing computation untuk sebuah regional proposal sehingga tidak perlu menjalankan CNN berulang kali seperti pada RCNN. Memperkenalkan layer Roy polling untuk mengambil fitur langsung dari share feature map, bukan memproses setiap region secara terpisah. Terus ada arsitekturnya itu mirip dengan RCNN ya teman, menggunakan single forward pass pada CNN untuk menghasilkan feature map, nah dimana mencari regional proposal menggunakan selective search, terus melakukan forward pass pada gambar melalui CNN untuk menghasilkan feature map dan memproyeksi region hasil proposal dalam feature map tersebut. Kalian bisa lihat teman-temannya di gambar ini menunjukkan bahwa seluruh gambar hanya diproses sekali oleh CNN untuk menghasilkan feature map, kemudian semua regional proposalnya diambil dari feature map tersebut sehingga jauh lebih efisien dibanding dari CNN. Selektif. Terus backbone-nya teman-temannya dimasukin, sudah dimasukin ke Roy project-nya, di polling FC ada berbagai teman-temannya, ada 2 ini teman-teman. Selanjutnya menggunakan Roy polling untuk mengekstrak fitur setiap region menjadi ukuran yang tetap, yang dimana membagi region menjadi beberapa grid kecil, melakukan max polling pada setiap grid dan menghasilkan fitur dengan ukuran tetap tanpa perlu menemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ramdhani dengan NIM 23100. Astagfirullah, maafin ya. Selanjutnya menggunakan Roy polling untuk mengekstrak fitur setiap region menjadi ukuran yang tetap. Ada membagi region menjadi beberapa grid kecil, terus melakukan max polling pada setiap gridnya dan menghasilkan fitur dengan ukuran tetap tanpa perlu melakukan resize atau wrapping seperti pada RCNN. Kalian bisa lihat teman-teman ya, pada gambar tersebut menunjukkan bahwa bagaimana setiap region dipotong dari feature map dan dibagi menjadi grid, lalu diambil nilai maksimumnya dari setiap grid untuk mempertahankan fitur penting dalam ukuran yang seragam. Kita menggunakan softmax classifier untuk prediksi label objeknya dan mengetikkan SVM sehingga lebih terintegrasi dalam satu jaringan. Ada faster RCNN dari Shocking Rand, Hemingway, dan kawan-kawan. Rilis tahun 2016 dengan memperkenalkan inovasi Regional Proposal Network atau RPN untuk menggantikan selective search sehingga proses menjadi end-to-end, trainable, dan jauh lebih tepat. RPM berbagi fitur dengan jaringan deteksi sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi. Ini arsitekturnya teman-teman ya, penggabungan dari RPN dan Fast RCNN dalam satu jaringan terpadu. Kalian bisa lihat gambar di atas itu menunjukkan alur utama di mana gambar diproses oleh CNN untuk menghasilkan feature map. Terus kita langsung menghasilkan kandidat regionnya, kemudian diproses lebih lanjut oleh Fast RCNN untuk mengklasifikasi dan regresi bounding box-nya. Terus RPN menghasilkan region proposal yang kemudian diperbaiki oleh Fast RCNN menggunakan Roy polling dan fully connected layer. Ini ya, Roy polling, ada full connected ini teman-teman. Habis itu baru ke layarnya. Terus sini ada beberapa di gambar ini, berarti teman-teman ya. Terus RPN ini menghasilkan banyak anchor box pada setiap posisi sliding window. Anchor box adalah bounding box awal dengan berbagai ukuran dan rasio untuk menyesuaikan berbagai bentuk objek. RPN head menggunakan operasi convolution dengan kernel 3x3 yang hasilnya diteruskan ke 2 cabang layar 1x1 convolution. Terus ada objectness score prediction, ini classifier binary ini untuk menentukan apakah anchor mengandung objek atau hanya background. Terus bounding box regression itu untuk memperbaiki posisi anchor agar sesuai dengan objek sebenarnya. Terus ada NMS, ini digunakan menyaring proposal yang tumpang tindih dan hanya mempertahankan yang paling akurat. Jadi singkatnya itu RCNN itu lambat karena banyak CNN-nya. Terus pas RCNN itu lebih cepat karena satu CNN menggunakan satu CNN dan Roy polling.
faster RCNN itu paling efisien banget karena sudah memakai RPN tanpa selective search, teman-teman. Selanjutnya ada masuk ke experience regional proposal, teman-teman ya. Ini ya akan dijelaskan beberapa oleh teman saya, tetapi ada saya juga, teman-teman ya. Biarkan teman saya dulu yang menjelaskan. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan saya Jamil Tarsya dengan NIM D31062. Nah, di sini kita akan membahas terkait eksperimen region proposal. Di sini kita pakai notebook Google Colab. Setelah masuk ke notebook ya Google Colab-nya itu, pertama-tama sebelum kita bahas, kita pastikan apakah kita sudah terhubung dulu. Nah, di sini saya sudah terhubung. Kemudian kita cek CPU-nya apakah sudah terkoneksi ke environment Colab-nya, apakah sudah aktif. Kemudian kita jalankan. Nah, terus kita masuk ke materi selective search. Jadi implementasi sederhana selective search menggunakan OpenCV untuk melakukan segmentasi gambar berdasarkan kemiripan warna. Proses ini kemudian menghasilkan kandidat bounding box sebagai hasil dari kontur pada gambar yang telah disegmentasi, sehingga area yang kemungkinan mengandung objek dapat terdeteksi. Dengan metode ini, gambar dipecah menjadi beberapa bagian kecil, kemudian bagian-bagian yang memiliki kemiripan digabungkan hingga membentuk region yang berpotensi sebagai objek. Kemudian kita import library-nya, ada CV2, nanti matplotlib, kemudian kita lanjut ke load the image. Kita import URL lib-nya, download gambar contoh dari repository. URL file name-nya itu di sini ada ke channel Muhammad Yunus. Kemudian kita lanjut ke try urllib.url opener retrieve URL file name. Cara lama untuk kompatibilitas versi Python tertentu. Kemudian kita lanjut escape urllib.request URL retrieve URL file names. Cara yang lebih umum digunakan Python versi barunya. Kemudian setelah kita jalankan, kita lanjut ke image sama dengan cv2.imread astronaut jpeg untuk membaca gambar dari file. Kemudian dilanjut dengan kode dev imso image isbjr sama dengan true. Jadi fungsi ini tuh untuk menampilkan gambar menggunakan matplotlib. Lanjut ke if isbjr image sama dengan cv2.cvcolor image cv2.color bjr 2rgb. Jadi kodenya itu digunakan untuk membaca gambar dalam format bjr, sedangkan matplotlib-nya menggunakan RGB. Lanjut plt.imso image untuk menampilkan gambar, plt.axis off untuk menghilangkan axis agar tampilan lebih bersih. Kemudian imso image menampilkan gambar. Setelah kita jalankan seperti ini gambarnya, teman-teman. Kita jalankan. Karena di sini kita pakai astronot, gambar astronot. Nah, terus mendefinisikan fungsi untuk color quantization menggunakan k-means clustering, menentukan jumlah clustering K. Misalnya jika ingin membagi data menjadi 3 kelompok, maka nilai K sama dengan 3.
inisialisasi centroid, menempatkan secara acak K titik disebut centroid pada ruang data. Memperbarui centroid untuk setiap cluster, dihitung rata-rata dari semua data yang termasuk dalam cluster tersebut. Nilai rata-rata ini menjadi centroid baru, kemudian mengulangi hingga stabil. Proses pengelompokan dan pembaruan centroid dilakukan berulang hingga posisi centroid tidak berubah lagi atau perubahan sangat kecil. Hal ini menandakan setiap data sudah berada pada cluster yang paling sesuai. Teman-teman bisa lihat di sini untuk gambarnya. Jadi gambar ini tuh menunjukkan bahwa proses comments-nya secara iteratif, di mana titik-titik data awalnya tersebar kemudian secara bertahap dikelompokkan ke centroid terdekat. Dan posisi centroid terus diperbarui hingga terbentuk kelompok yang stabil. Dalam konteks color quantization, metode ini digunakan untuk mengurangi jumlah variasi warna pada gambar dengan mengelompokkan warna-warna yang mirip, sehingga mempermudah proses segmentasi pada tahap berikutnya seperti selective search. Kemudian kita lanjut ke pengimplementasian K-means clustering menggunakan OpenCV. cv2.kmeans. Di sini ada parameternya, ada head file, base labels, center sama dengan cv.kmeans dalam kurung data k base labels, kriteria, themes, dan flight. Jadi k-nya itu adalah jumlah cluster yang dimana k-nya itu adalah jumlah cluster yang ingin dibentuk dari data. Terus ada base label merupakan array yang menyimpan indeks cluster untuk setiap data, menunjukkan data masuk ke cluster mana. Kemudian ada kriteria yang merupakan kriteria berhenti algoritma, bisa berdasarkan jumlah iterasi maksimum atau tingkat akurasi tertentu. Kemudian ada theme menentukan beberapa kali algoritma dijalankan dengan inisialisasi centroid yang berbeda untuk mendapatkan hasil terbaik. Dan ada flux digunakan untuk menentukan metode inisialisasi centroid dan beberapa pilihan. Ada cv2.kmeans random center sama dengan 0, centroid dipilih secara acak. Terus ada cv2.kmeans pp centers sama dengan 2 yang menggunakan metode K-means plus untuk hasil yang lebih stabil. Dan yang ketiga ada cv2.kmeans use initial labels sama dengan 1, menggunakan label awal yang sudah diberikan. Kemudian fungsi ini akan mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster berdasarkan kemiripan dan menghasilkan pusat cluster centroid serta label untuk setiap data. Kemudian kita lanjut ke codingan selanjutnya. Ada div color quantization image K sama dengan 5. Image lab sama dengan cv2.cvtcolor image cv.color bgr2lab. Jadi kita konversi gambar dari BGR ke lab lebih baik untuk clustering warna. Kemudian dilanjut dengan pixel values sama dengan image sama dengan image lab.recept yang kurung min 1,3. Kemudian pixel values sama dengan np.float32 pixel values. Jadi untuk baris yang ini tuh berfungsi untuk mengubah gambar menjadi array 2D. Setiap pixel jadi satu baris. Kemudian kita lanjut ke baris selanjutnya, ada kriteria sama dengan cv2.term kriteria apps plus cv2.term kriteria max iter 200,0.2.
Jadi untuk barisnya itu menentukan kriteria berhenti max 200 iterasi atau perubahan kecil. Kemudian dilanjut dengan codingan labels centers sama dengan cv2.camins yang kurung pixel values k k non kriteria 15, cv2.camins random center. Baris ini diterapkan comments clustering. Terus kita lanjut ke coding yang selanjutnya, ada center sama dengan np.win8 center untuk ubah centroid ke integer warna valid. Dan lanjut ke quantized image sama dengan centers label flatten. Kita ganti setiap pixel dengan warna centroid dari clusternya. Ya, lanjut quantized image sama dengan quantized image dot reshape image shape, kembalikan ke bentuk gambar semula. Kemudian kita return cv2.cvtcolor quantized image cv2.color lab 2 biji R konversi kembali dari lab ke biji R. Kita lanjut ke segmen image sama dengan color quantization image K sama dengan 5. Untuk generate segment image gambarnya itu using K sama dengan 5. Kemudian ada show segmented image. Teman-teman, setelah kita jalankan kode yang di atas ini akan menghasilkan gambar seperti ini. Kemudian kita lanjut ke mendefinisikan fungsi untuk ekstrak bounding box dari hasil segmentasi gambar. Mengubah segmented image menjadi citra biner hitam putih menggunakan metode Otsu thresholding cv2.trace-otsu sehingga objek dan background dapat dipisahkan dengan lebih jelas. Mencari kontur pada citra biner menggunakan cv2.faint contours untuk mendeteksi bentuk atau area objek. Kemudian kita lanjut menentukan bounding box dari setiap kontur menggunakan cv2.bounding rect sehingga diperoleh koordinat kotak yang membungkus objek. Melakukan penyaringan berdasarkan ukuran kotak W kali H lebih sama dengan min size untuk menghilangkan objek kecil atau noise yang tidak relevan. Dengan proses ini, hanya area yang berpotensi sebagai objek yang akan dipertahankan sebagai kandidat region proposalnya. Kemudian kita lanjut ke codingan selanjutnya. If get bounding box segment image min size sama dengan 200. Gray sama dengan cv2.cvtcolor segment image cv2.color bgr gray. Kita ubah gambar ke grayscale. Dan lanjut ke codingan binary sama dengan cv2.threshold kurung gray 0,255, cv2.trace binary plus cv2.trace otsu untuk menerapkan otsu thresholding untuk mendapatkan gambar biner. Lanjut line selanjutnya ada contours sama dengan cv2.faint contours dalam kurung binary, cv2.red list, cv2.change approx simple untuk mencari kontur pada gambar biner. Kemudian lanjut box sama dengan for contour in contours x, y, w, h sama dengan cv2.bounding box bounding rake contour untuk membuat bounding box untuk kontur yang cukup besar.
Kemudian lanjut if W kali H lebih sama dengan min size box append X Y W H. Filter berdasarkan ukuran, hilangkan noise kecil. Dan kita jalankan. Setelah itu sudah berjalan, kita lanjutkan ke codingan selanjutnya. Box sama dengan get bounding box segment image in size sama dengan 500 untuk mengambil bounding box dari hasil segmentasi. Kemudian kita print box menampilkan hasil bounding box. Kita jalankan. Nah, setelah kita jalankan akan muncul outputnya seperti ini, teman-teman. Nomornya. Terus kita lanjut ke draw bounding box on original image cv2.rectangle. Terus lanjut ke codingan max box sama dengan 100 untuk menentukan jumlah maksimal bounding box yang akan ditampilkan. Terus image with boxes sama dengan image.copy yang digunakan untuk salin gambar asli supaya tidak merusak image originalnya. Kemudian lanjut ke gambar bounding box pada image for X, Y, W, H in box max box cv2.rectangle image with box. X sama Y nya itu titik kiri atas. Terus untuk X plus W, Y plus H merupakan titik kanan bawah. Dan ini ada 0,255,0 itu adalah warna hijau. Untuk ketebalannya garisnya ada, kita taruh di sini 2. Terus kita lanjut ke menampilkan hasil mso image. Dan kita jalankan. Nah, setelah berjalan, teman-teman bisa lihat pada gambar ini. Setelah kita jalankan, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada RPN, Region Proposal Network. Pada bagian ini kita akan mencoba mengimplementasikan RPN menggunakan PyTorch berdasarkan diagram berikut. Nah, jadi diagram tersebut menunjukkan alur kerja RPN dimulai dari feature map hasil CNN yang kemudian diproses menggunakan sliding window kecil, biasanya kernel 3x3, untuk menghasilkan banyak kandidat anchor box di setiap posisi. Setiap anchor box memiliki variasi ukuran dan rasio sehingga dapat mencangkup berbagai bentuk objek dalam gambar. Selanjutnya, RPN menghasilkan dua output utama, objectness score, yaitu nilai yang menunjukkan apakah sebuah area mengandung objek atau hanya background. Kemudian bounding box regression, yaitu penyesuaian posisi anchor box agar lebih sesuai dengan objek sebenarnya. Nah, setelah itu dilakukan proses NMS, non-maximum suppression, untuk menghapus bounding box yang tumpang tindih dan hanya menyisakan kandidat terbaik. Dengan demikian, RPN berfungsi untuk menghasilkan region proposal secara otomatis dan lebih cepat dibandingkan metode sebelumnya, seperti selective search. Import library-nya ada torch
nn, torch.nn.functional, torch vision, dan torch vision important forms. Untuk memuat model ResNet 34 yang sudah dilatih. Lanjut ke codingannya, backbone sama dengan torch.hub.load. Jadi load model ResNet 34. Lanjut backbone sama dengan nn.sequential this backbone.children. Jadi fungsinya untuk menghapus layer fully connected bagian klasifikasi dan hanya menyisakan layer convolution feature extractor. Kemudian backbone.eval set model ke mode evaluasi. Dan kemudian kita jalankan. Nah, setelah berjalan kayak gini untuk tampilan hasilnya. Teman-teman bisa lihat. Kita lanjut ke load image sample. Image path sama dengan astronaut JPEG. Load an example image dan processing it. Di path gambar yang akan digunakan. Kemudian lanjut image sama dengan cv2.imrate. Image path untuk membaca gambar format BGR dari OpenCV. Lanjut HW sama dengan 224,224 untuk ukuran standar input ResNet-nya. Dan lanjut image sama dengan cv2.cvtcolor image cv2.color BGR RGB. Ubah BGR ke RGB supaya sesuai model. Lanjut ke image sama dengan cv2.resize image kurung WH untuk resize gambar ke 224 kali 224. Kemudian kita lanjut ke input tensor sama dengan torch tensor image load permute 2,0,1 unsequence quest to convert image to tensor. Kemudian kita lanjut ke input tensor sama dengan input tensor 255,0 untuk normalisasi pixel dari 0 sampai 255. Kemudian dilanjut dengan input tensor sama dengan transform dot normalis kurung main 0.456,0.406,0.406. Kemudian dilanjut std-nya ada 0.224,0.225 input tensor. Jadi fungsinya itu untuk normalisasi sesuai standar ImageNet. Lanjut ke forward pass image. Lanjut codingan selanjutnya ya, with torch dot no grade. Jadi untuk menonaktifkan perhitungan gradien lebih cepat dan hemat memori. Lanjut dengan feature map sama dengan backbone input tensor untuk input gambar diproses oleh ResNet. Dan kita jalankan. Setelah kita jalankan, kita lanjut ke RPN head implementation in PyTorch. RPN head ini biasanya terdiri dari layer konvolusi 3x3 yang digunakan untuk melakukan scanning pada feature map
dan mengekstrak informasi lokal di setiap posisi. Kemudian untuk pertama, cabang klasifikasi objek versus background menggunakan layer konvolusi 1x1, di mana berfungsi untuk menentukan apakah suatu area mengandung objek atau hanya background. Kemudian yang kedua ada cabang regresi perbaikan bounding box menggunakan layer konvolusi 1x1 yang berfungsi untuk menyesuaikan posisi dan ukuran bounding box agar lebih akurat. Teman-teman bisa lihat untuk gambarnya. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa feature map terlebih dahulu diproses dengan convolution 3x3. Kemudian hasilnya dibagi menjadi dua cabang, yaitu untuk klasifikasi objekness score dan regresi bounding box. Dengan struktur ini, RPN dapat secara langsung menghasilkan kandidat region proposal secara efisien dalam satu proses. Kemudian kita lanjut ke codingan selanjutnya. Kita buat kode kelas simple rpn head nn.module f init self in channel sama dengan 512 num anchors sama dengan 9 super simple rpn head self init. Kita lanjut self conf sama dengan nn.conf 2d kurung in channels, 512, kernel size sama dengan 3, padding sama dengan 1. Jadi layer konvolusi 3x3 untuk membaca feature mapnya. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya, ada self class score sama dengan nn.conf 2d kurung 512, num anchor kali 2, kernel size sama dengan 1. Layer klasifikasi objek atau background. Setiap angkornya itu menghasilkan dua nilai, objek versus background. Kita lanjut, self.bbbox delta sama dengan nn.conf 2d dalam kurung 512, 6 angkor kali 4, kernel size sama dengan 1. Jadi layer regresi bounding box. Jadi setiap angkor menghasilkan 4 nilai, dx, dy, dw, dan dh. Kemudian kita lanjut ke self init weight untuk inisialisasi bobotnya. Lanjut def init weight self for layer in self conf self plus course self bbbox delta. Bobot diinisialisasikan dengan distribusi normal supaya stabil di awal. nn.init.normal layer.weight std sama dengan 0.01. Kita lanjut nn.init constant layer.bias, 0. Lanjut def forward self x, di mana x sama dengan f.relu self conf x. Untuk feature map diproses dengan conf 3x3 plus aktivasi relu. Dan lanjut class score sama dengan self class score x. Output klasifikasi menentukan apakah ada objek atau tidak. Lanjut ke bbbox delta sama dengan self bbbox delta x. Output regresi memperbaiki posisi bounding box. Dan kita lanjut class score sama dengan class score permute 0,2,3,1 contiguous. Lanjut class score sama dengan class score view kurung class score dot shape 0,-1,2. Class score awal batch 6 angkor kali 2 h, w diubah jadi batch jumlah angkor total, 2. Dan lanjut dengan bbbox delta sama dengan bbbox delta dot permute. Lanjut dengan bbbox delta sama dengan bbbox delta dot view, bbbox delta dot shape 0.
Bibuk delta awal batch 6 angkor kali 4 A W. Ubah jadi batch jumlah angkor total 4. Dan kita return kelas core bibuk delta. Kemudian kita jalankan. Nah, Kembali lagi bersama saya. Selanjutnya ini ada inisialisasi RPN head. 6 underscore ancor 9 adalah jumlah ancor yang digunakan dengan variasi scale dan aspek rasio. Ancor ini merupakan bounding box awal yang diletakkan di setiap posisi pada feature map sehingga memungkinkan model mendeteksi objek dengan berbagai ukuran dan bentuk. Dengan kombinasi beberapa scale dan aspek rasio, model dapat menangkap objek kecil, sedang, hingga besar secara lebih fleksibel. Terus ini masuk ke codingannya teman-teman. Kita inisialisasi dulu RPN headnya dengan jumlah channel sesuai dengan output ResNet-nya, yaitu 512. RPN underscore head sama dengan simple RPN head in channel 511, nom ancor sama dengan 9. Ini channel 511 ini output feature map dari ResNet 34 yang memiliki 512 channel, yang dimana nom ancor 9 ini setiap posisi pada feature map yang memiliki 9 anchor box. Setiap anchor mewakili variasi ukuran dan bentuknya. Terus habis itu RPN akan menggunakan anchor ini memprediksi yang pertama apakah ada objeknya, yang kedua bagaimana posisi bounding boxnya atau regresinya. Nah, di sini kita akan melakukan forward pass pada feature map dari backbone ke RPN. Feature map ini yang dihasilkan dari backbone ResNet 34 ini digunakan sebagai input untuk RPN-nya. RPN akan memproses feature map tersebut untuk memasukkan dua output utama, yaitu ada objeknya score untuk menentukan apakah suatu area mengandung objek atau hanya background saja. Yang kedua, bounding box regression, memperbaiki posisi dan ukuran anchor box agar sesuai dengan objek. Nah, proses ini dilakukan dalam satu tahap sehingga RPN dapat secara langsung menghasilkan kandidat region proposal dari feature map. Yang pertama kita jalankan dulu feature mapnya ke RPN untuk mendapatkan prediksi. Class course BB box delta sama dengan RPN head feature map. Terus kita akan menampilkan bentuk shape-nya dari setiap outputnya. Ini yang kita print feature map, ada shape, ada class course ukuran dari class core-nya, terus ada ukuran dari BB box delta-nya, teman-teman. Ini ya. Untuk ukuran feature map-nya itu ada 1 517 77, 1 441 2, dan 1 441 dan 4. Batch-nya batch channel high quit. Batch-nya 1 dengan channel 512 dengan high quit-nya 77 untuk feature map-nya. Terus selanjutnya kita masuk ke implementasi anchor box generation. Mendefinisikan anchor box dengan berbagai scale dan aspek rasio pada setiap posisi di feature map seperti ini. CNN backbone, feature map, anchor box generator seperti ini ya. Nah, dengan gambar ini menunjukkan bahwa pada setiap titik di feature map dibuat beberapa anchor box dengan ukuran dan bentuk yang berbeda. Anchor box ini berfungsi sebagai bounding box awal yang akan digunakan sebagai kandidat lokasi objek. Variasi scale memungkinkan model mendeteksi objek kecil, sedang hingga besar, sedangkan versi aspek rasio ini memungkinkan deteksi objek dengan bentuk berbeda, misalnya tinggi, lebar, atau persegi. Dengan adanya banyak anchor box di posisi, model memiliki peluang besar untuk mencocokkan objek yang ada di dalam gambar. Ini kita buat ya, kita buat kelas simple anchor generator. Kita fungsikan menggunakan ini self resize 32 64 18 dengan aspek rasio 0,5 1 dan 2. Dengan self size ini ukuran anchornya kecil, sedang dan besar. Terus self aspek underscore rasio sama dengan aspek rasio, yaitu rasio bentuknya tinggi, kotak, dan lebar. Terus kita fungsikan generator anchornya
self grid size stride anchor sama dengan seperti ini. For size in self dot size for aspect ratio in self dot aspect underscore ratio. Dalam melakukan perulangan teman-teman ya. Di sini kita akan menghitung tinggi dan lebar anchornya berdasarkan rasionya. Anchor height sama dengan size np.skrt aspect ratio anchor width sama dengan size dikali np.skrt dalam kurang aspect ratio. Terus melakukan perulangan dan melakukan setiap posisi pada feature mapnya atau garis-garisnya. For y in range sama dengan grid underscore size is 0. For x in range dalam kurung grid underscore size dalam list 1. Habis itu kita hitung titik tengah anchornya di koordinat gambar asli center x sama dengan dalam kurung x plus 0,5 dikali stride. Kita juga dengan y nya. Terus kita akan mengkonversinya ke format bounding box dengan x min, y min, x max dan y max teman-teman. Ini dengan yang dimana itu dikali center x dikali anchor width-nya, kurang 0,5 dikali anchor width-nya. Ini juga teman-teman ya. Terus jadikan dulu. Ini kita inisialisasikan anchor generatornya. Ini teman-teman ya, maaf. Ada anchor generator, simple anchor dengan size 8/32 kecil ke besar, anchornya dengan rasio 1:1 persegi. Terus kita membuat ukuran feature mapnya dari resnya 34 misalnya dengan 7 dikali 7 teman-teman ya, di size 7. Terus kita menghitung stride-nya, jarak antar grid ke gambar aslinya. Terus kita membuat teman-teman anchor sama anchor underscore generator dot generator underscore anchor sama kurung grid underscore size stride. Terus kita akan menampilkan shape hasil anchornya teman-teman. Print anchor dot shape dengan format jumlah anchor teman-teman ya. Di situ kita akan menggambar anchor box pada gambar aslinya. Image with box, image copy, salin gambar agar terusak aslinya. Terus kita melakukan perulangan for x0, y0, y1, y1 anchor. Kita akan mengubah koordinatnya ke integer karena pixel harus bilangan bulat. Gitu. Nah, habis itu kita akan menggambar kotak anchornya teman-teman. F2 rectangle, kita menggambar persegi image with box x0 y0 titik kiri atasnya, x1 y1 titik kanan bawahnya dengan berwarna hijau dengan permukaan garis 1 teman-teman. Ini ya kalian bisa lihat. Oke. Boxnya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan menerapkan region proposal network atau RPN teman-teman. Ini kalian bisa lihat pada gambar ini menunjukkan arul penggunaan RPN dalam object detection yang dimulai dari gambar input yang diproses oleh Bond atau CNN untuk menghasilkan feature map. Feature map ini kemudian digunakan oleh RPN untuk menghasilkan banyak anchor block teman-teman di setiap posisinya. Dan setiap posisi akan diproses untuk menghasilkan objectness score, yaitu menentukan apakah area tersebut mengandung objek atau hanya background. Dan untuk bounding boxnya itu menghilangkan bounding box yang tumpang tindih dan hanya menyisakan kandidat terbaik. Hasil akhir dari proses ini adalah region proposal, yaitu bounding box yang paling mungkin berisi objek akan digunakan pada tahap deteksi selanjutnya. Ayo kita masuk ke codingannya teman-teman. Kita buat kelasnya dulu, yaitu simple region proposal network atau dengan memakai nn.module teman-teman. Def ini serve anchor generator RPN head ini teman-temannya. Terus kita buat fungsi anchor boxnya teman-teman. Self.anchor generator sama dengan anchor.generator. Terus self.rpn_head sama dengan rpn head. Ini kita membuat model rpn head-nya untuk prediksi objectness dan bb box. Untuk self.nms_trace, nms trace ini threshold untuk nms-nya semakin kecil maka semakin ketat membuang box overlap-nya. Terus
self.objectness trees. Objectness trees ini threshold untuk menentukan apakah anchor dapat dianggap mengandung objek. Terus self.nonProposals ini yaitu jumlah maksimal region proposal yang diambil. Harus kita mendefinisikan atau memfungsikan forward teman-teman ya. Self feature map image size. Kita membuat generate anchornya dulu. Grid size sama dengan feature map dot shape min 2 slicing. Ini kita mengambil ukuran feature map height, width, lebar dan tinggi dan lebar. Terus di sini kita akan menghitung jarak tiap grid ke gambar aslinya. Size sama dengan image underscore size list 0 index 0 2 grid underscore size dibagi grid underscore size list index 0. Terus di sini kita buat anchor box di setiap titik feature mapnya. Terus sama dengan self.anchor generator anchor dalam kurung grid underscore size stride. Terus RPN headnya teman-teman, terus ada refine boxnya dan NMS filternya teman-teman. Habis itu jika sudah kita melakukan perulangan for in range bed size, kita hanya akan mengambil box dengan skor tertinggi saja. Keep sama dengan objectness i, 2,0 lebih dari self objectness trace score sama dengan objectness dalam list i, keep, 0 proposal for image sama dengan proposal list i list keep. Terus kita akan melakukan NMS untuk buang box yang tumpang tindih. Keep in the case sama dengan self.nms proposal for image score self.nms trace proposal after NMS. Ini teman-teman. Terus kita akan mengambil top n nya proposal saja. Habis itu kita return final proposal. Habis ini kita akan memfungsikan refine box nya teman-teman. Kita konversi dulu ke anchor. Terus ke anchor sama dengan anchor.increase dengan nilai 0 dengan kita menambahkan dimensi batch nya dengan lebar ini teman-teman, angkat kurang gini, terus tingginya, terus CTR nya hitung titik tengahnya. Habis itu kita mengambil nilai offset dari RPN nya. Jika sudah, habis itu kita akan menghitung posisi barunya. Ini teman dengan pred CTRX sama dengan CTRX ditambah DX dikali lebarnya. Terus predict CTRY sama dengan CTRY ditambah DY dikali tingginya. Kita juga dengan di bawahnya ini teman-teman ada pred width nya dengan torch.xp DW dikali lebar. Dan begitu juga di bawahnya. Ini kita hitung ukuran baru boxnya. Terus di sini kita akan mengubah formatnya menjadi xmin, ymin, xmax, ymax. Sini ya kita memakai fungsi NMS. Kita search score-nya, kalian bisa lihat teman-teman ya. Melakukan perulangan, mengambil box yang terbaik. Terus kita akan hitung overlapnya dengan box lain. Terus habis itu kita akan membuang box yang overlap terlalu besar. Bisa lihat ya. Saya lumayan capek nih jelasinnya karena terlalu banyak ya, kalian bisa baca sendiri. Dev IO self, kita mendefinisikan atau memfungsikan IO teman-teman. Ini kita membuat luas area yang overlapnya, terus area boxnya yang kita buat, terus total area gabungannya, dan IO interaction atau union. Jadi anchor ke kandidat awal, terus RPN headnya itu ke prediksi objectness plus BB box, terus refine boxnya ke perbaiki posisi, dan NMS nya itu fungsinya untuk buang overlapnya, dan outputnya itu ya jadi regional proposal terbaik teman-teman. Kita jalanin. Terus ini teksturnya langsung aja ya teman-teman ya. Cepat ya, kalian bisa lihat juga ya. Ini kita konversikan ya teman-teman, jadi seperti ini. Kita bahas seperti di ini dulu ya. Kita menghitung init anchornya, ukuran anchornya kita sedang besar, terus rasio bentuknya, terus kita akan membuat general anchor berdasarkan ukuran dan rasio. Ini init RPN headnya, terus in channel 52 nya ini kita ngarahnya ke output resnet nya.
dan number answernya ini 3 dikali 3 sama dengan 9 angka per titik. Terus kita init RPN-nya. RPN sama dengan Simple Region Proposal Network ini teman-temannya, di mana NMS threshold-nya 0,8, kita menjadikan toleransi overlap yang cukup besar, dan objeknya threshold-nya ini 0,3 ini threshold deteksi objeknya minimalnya. Terus kita run RPM-nya, yang dimana feature map ini yaitu backbone dari ResNet-nya. HW itu ukuran gambar asli, dan ini outputnya teman-teman ya, kita bisa lihat ya. Terus habis itu kita akan mengkonversi outputnya, yang dimana proposal list 0 ini mengambil hasil dari batch pertama, dan detach ini itu lepas dari graph ptroch atau tidak perlu gradient, dan CPU ini pindahkan ke CPU kalau sebelumnya di GPU ya. Dan NumPy ini ubah ke format NumPy biar mudah diproses. Habis itu kita gambar bounding boxnya, dimana kita akan salin gambar agar tidak merusak gambar aslinya menggunakan image with box ini. Habis itu kita mengambil 100 proposal teratas biar tidak terlalu penuh, dan mengubahnya ke integer coordinate pixel ya, harus bilangan buat jadinya kita bilangan buat harusnya kita pakai, jadi harus wajib pakai integer. Habis itu tampilkan hasil. Wah, ini teman-teman ya. Nah selanjutnya tuh kita masuk ke yang terakhir, P-Trained Faster ResNN CB ya. Puas saja ya teman-teman, kita bukan dulu, jangan lupa ya, sambungkan. Oke, nggak apa-apa. Oke, sudah kita itu nampinya dulu, import library-nya ada CV2 CV, ada nampi, ada matplotlib, ada torch, ada torch vision model deteksi, dan Faster ResNet FPN versi 2. Ini define Coco class namanya ya teman-teman, ada person, ada bicycle, car, motorcycle, airplane, bus, niat, truck, boat, traffic, dan lain masih banyak ya. Berapa kelasnya itu? 2, 3, 4, 5, 6 tuh 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 12 berapa itu teman-teman? 80-an kelas. Terus kita ngedefine kelas dengan nama kokonya. Nah, cuma satu kelas, kita load image sampelnya teman-teman, kita ambil dari kitabnya Mas Muhammad Yunus ya. Terus kita akan menampilkan gambar menggunakan matplotlib dengan menggunakan fungsi imshow image is bgr sama dengan true if is bgr, yang dimana OpenCV membaca gambar dalam format bgr, jadinya matplotlib menggunakan format RGB, jadi kita perlu konversi teman-teman, konversi format gambarnya. Image cv2.cvt color, image sama dengan cvt color bgr to RGB. Terus filter.mshow ini kita menampilkan gambarnya. Filter.axis of ini menghilangkan axis agar lebih rapi. Dimana penjelasan dari kode ini itu untuk menampilkan gambar dengan benar. Terus is bgr true itu otomatis konversi warna dari OpenCV ke matplotlib, dan filter.axis itu untuk tampilan menjadi lebih bersih tanpa koordinat. Habis itu kita akan load gambar. Ini udah belum ya teman-teman? Ini belum. Terus habis itu kita akan ngeload gambar processingnya, dan kita melakukan pre-processing. Image page sama dengan image2.jpg, kita baca gambarnya. Terus kita mengkonversi ke RGB agar sesuai dengan model dan matplotlib. Terus kita akan convert ke tensor dengan menggunakan format ptorch. Input tensor sama torch.tensor image.float permute 201 increase, yang dimana torch tensor image ini untuk mengubah gambar jadi tensor, dan float ini ubah ke tipe float, permute ini ubah jadi HWC teman-teman, take width dan channel jadi channel height width teman-teman, dan choose 0 ini untuk menambah dimensi batch-nya di 1 CHW, 1 batch channel height dan weight. Dan input tensor ini
Input tensor dibagi 255 nih, normalisasi pixel dari 0 hingga 255 atau 0 ke 1. Jadi kita tampilin gambar teman-teman. Seperti ini. Setelah itu kita akan membuat model faster SNN PCIe dengan backbone ResNet 50, yang dimana model PCIe ini disediakan oleh Third Vision sehingga dapat langsung digunakan tanpa perlu melatih dari awal. Backbone ResNet 50 ini digunakan untuk mengekstrak feature map dari gambar yang kemudian diproses oleh Region Proposal Network atau RPN dan tahap deteksi. Model ini sudah dilatih pada dataset besar seperti COCO sehingga mampu mendeteksi berbagai objek secara umum. Load the faster RCNN, ini teman-teman, kita load modelnya. Jika kalian sudah load modelnya, terus kita akan membuat inference-nya atau prediksi objeknya. We torch dot no grade prediksi model input tensor. Jadi torch dot no grade ini menonaktifkan gradien lebih cepat dan hemat memori, dan model input tensor ini menjalankan deteksi objeknya. Output disimpan di variabel prediksi terus menampilkan hasil prediksinya. Oke. Kita tunggu dulu beberapa detik. Nggak lama deh ya teman-teman untuk mengeksekusinya. Nah seperti ini tuh. Terus habis itu kita akan menggunakan filter prediksi dengan threshold score teman-teman, seperti ini. Threshold 89% teman-teman. Gambar bounding boxnya seperti ini, kalian bisa lihat, dan jadinya seperti ini teman-teman. Di 100% elephant, udah tahu teman-teman ya. Nah cukup segitu saja video kali ini. Kita membahas two step teman-teman ya. Bila ada kesalahan atau kurang dari penjelasan saya, mohon dimaafkan dan dikoreksi di komentar video teman-teman. Saya tutup video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.